Kembali lagi bersama saya, Asep Betot. Kali ini Asep Betot akan membahas salah satu film yang sudah kalian tunggu-tunggu. Bukan Popeye the Sailor Man, melainkan Popeye the Psychopath Man. Apakah Popeye di film ini masih seperti Popeye yang dulu sering kita tonton? Jika dulu Popeye makan bayam, apakah sekarang dia berubah alih jadi makan seblak? Penasaran? Biar tidak banyak cincong di awal video, dikarenakan saya mau cukur rambut dulu di NR Barbershop, tepatnya Jalan Soekarno-Hatta, Panek, Kota Bima, samping Johan Foto. Tempatnya bersih, nyaman, dan tukang cukurnya pun ramah. Maaf ya, ini bukannya promosi, ini cuman rekomendasi, dan siapa tahu aja ownernya nonton. Cuan, cuan, cuan buat baju lebaran. Oh iya, disclaimer dulu ya, sebelum video ini dimulai, film ini akan ada banyak sensor yang akan dibuat karena banyak adegan 8+ yang terdapat di dalamnya. Dan tentu saja, adegan tersebut tidak bisa ditayangkan di YouTube Dolar Kuning dak. Dan inilah film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita berambut pirang yang sedang duduk di tepi danau. Tidak lama kemudian, dua orang temannya yang datang menghampiri untuk mengajaknya membuat konten TikTok horor di tempat tersebut. Awalnya si wanita berambut pirang ini merasa ragu untuk melakukannya. Tapi karena desakan dari kedua temannya, mereka pun akhirnya mulai membuat konten dengan berbagai tugas. Kedua teman dari wanita pirang itu masuk ke dalam rumah, sementara wanita pirang akan berada di luar untuk merekam suara. This is crazy. What are you doing? Akan tetapi saat wanita pirang itu sibuk dengan alat perekam, lalu yang terjadi. My God! Tidak hanya itu, kedua pasangan yang sedang bercocok tanam ini pun tewas oleh psikopat tangan berotot, tidak pakai leho, otot leho. Setelah selesai dengan aksinya, tiba-tiba terdapat surat dengan tulisan "Selamat datang kembali" terlihat di bawah pintu. Kemudian scene pun berganti. Kita diperkenalkan dengan wanita cantik dan tobrut bernama Tara. Ini sayangku. Saat ini beliau sudah siap pergi bersama temannya. Namun sebelum itu, beliau berpamitan dulu kepada kedua orang tuanya yang bernama Laura dan Gorge. Oh, well, I couldn't find my bikini. It's okay, I've messaged on. Sementara teman-teman Tara yang sudah menunggu di luar rumah, masing-masing dari mereka bernama Nikki, Donna, Sky, Kathy, Benny, dan Dylan alias pacarnya Tara. Di sini Tara berencana mengajak mereka untuk ke suatu villa yang sudah dibeli oleh orang tuanya beberapa tahun yang lalu. Dikarenakan Tara tidak ingin menyia-nyiakan tempat itu menjadi bangunan terbengkalai, beliau pun mengajak teman-temannya untuk mendekor villa tersebut agar bisa menjadi tempat camping yang menyenangkan. It's gotta be naked photos, hasn't it? It's just gotta be. It's got. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, tanpa sengaja, mobil yang dikendarai Tara menabrak seorang om-om. Seakan menyadari kemana rombongan Tara ini akan pergi, seketika pria itu pun menjadi kesal, dan beliau pun memperingati mereka untuk tidak pergi ke villa yang di tengah hutan, dikarenakan kabut yang dapat di sekitar sana akan membuat mereka terbunuh. Mendengar perkataan itu, bukannya merasa takut, mereka malah menganggap pria tersebut sedang mabuk kecubung. Sesampainya mereka di villa, seketika Kathy langsung mengambil ponselnya untuk update history. Tetapi karena tidak terdapat sinyal di sekitar villa itu, Kathy pun pergi menjauh dari sana untuk mencari sinyal. Sementara itu, Tara dan yang lainnya masih berada di depan villa. Lalu,
Yang terjadi. Got a surprise for you. What is it? Well, it's just this. What now? I got distracted. I'm still looking. Das si berkokoketi ngaruas ke. Come on, let's get the stuff from the car. Thank you. I'll grab you some headache tablets. Yeah. Singkat cerita, malam pun poek. Di saat Tara sedang melihat laporan cuaca, tanpa diduga dia dibuat terkejut karena keadaan cuaca untuk beberapa hari ke depan akan berkabut. Sontak saja hal itu pun membuatnya menjadi panik sebab mereka akan membutuhkan waktu tambahan untuk merenovasi villa tersebut. Padahal Tara telah berjanji pada teman-temannya jika hanya butuh waktu sepekan untuk membuat villa itu menjadi tempat camping. Di sisi lain, ketika si Om tadi sedang memancing, tanpa diduga dia malah menjadi korban dari psikopat pemakan bayam. Bersamaan dengan itu, Tara yang tidak ingin teman-temannya terlena dengan waktu, beliau pun meminta kepada teman-temannya itu untuk bergegas membantunya merenovasi villa. Really like it. Tidak lama kemudian, tiba-tiba seorang wanita datang ke villa yang sontak membuat mereka semua terkejut. Hi, can we help? Di sini wanita itu mengatakan jika ada seorang yang tidak menyukai mereka semua berada di tempat rumahnya saat ini. Oleh karena itu, wanita ini meminta mereka semua untuk segera pergi dari sana. Mendengar perkataan si wanita yang diduga sedang ngelantur, sontak membuat Donna menjadi kesal dan perlahan mengusirnya dari villa. Akan tetapi Tara yang tidak menyukai sikap Donna barusan, Tara pun pergi menyusul si wanita itu untuk meminta maaf. Namun bukannya membalas permintaan maaf dari Tara, wanita ini malah mengancam Tara dan teman-temannya. Can do. Do you need to ride anywhere? Did you? I know there's this dark history behind it, but I'm sure it will sell if we put it up for. Di waktu yang sama, di tempat berbeda, si Laura alias ibunya Tara yang khawatir dengan keadaan Tara saat ini. Tanpa diduga dia melihat sebuah berita yang mengabarkan bahwa terdapat kasus pembunuhan di sekitar villa. Look. You don't suppose they've gone to the house? Jane, you really need to calm down. Do you know what? Di sisi lain, ketika Sky sedang bersantai di kolam air hangat, lalu yang terjadi. Di keesokan harinya, di saat Benny sedang colai di tepi danau, Benny pun ikut menjadi korban. What the fuck? Bersamaan dengan itu, orang tua Tara dan ibunya Dylan yang sedang menyadari jika anak-anak mereka pergi ke villa, mereka pun segera bergegas pergi ke sana untuk memastikan keadaan dari anak-anak mereka. What the hell's going on? She hasn't told you? Tell me what? Sementara Donna yang mengetahui bahwa pacarnya yaitu Nikki telah berselingkuh dengan Sky, dia pun langsung pergi meninggalkan Nikki begitu saja. Dan hal yang tak terduga pun terjadi. I'm begging.
Tapi karena Donna sadar bahwa Nicky tulus kepadanya, dia pun kembali lagi untuk berbicara kepada Nicky. Akan tetapi Donna dibuat terkejut karena melihat Nicky yang sudah menjadi almarhum. Di sisi lain, Tara, Dylan, dan Katie menduga jika teman-teman yang lain sedang pergi bersembunyi untuk minum kawa-kawa dan intisari. Tara pun berinisiatif untuk mencari keberadaan mereka. Tapi bukannya menemukan keberadaan dari teman-temannya, Tara malah dibuat terkejut karena menemukan foto yang hampir terbakar. Di dalam foto tersebut terdapat gambar ibunya bersama anak-anak muridnya dulu. Sedikit info, si Laura alias ibunya Tara dulu adalah seorang guru sejarah ketika dia belum masuk usia pensiun mengajar. Yeah, same. Why is it so bad? Let's just go back there and wait for the others, yeah? Namun Dylan yang tidak ingin membuat Tara berpikir aneh dengan menemukan foto tersebut, beliau pun mengajak Tara dan Katie untuk kembali masuk ke villa. Akan tetapi ketika mereka akan pergi, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan dari arah hutan. Sontak hal itu pun membuat mereka langsung pergi ke sumber suara untuk mengeceknya. Dan ternyata suara tersebut berasal dari teriakan Donna yang sedang dibantai oleh psikopat Popeye yang menggunakan traktor. Menyadari jika aksinya telah ditonton, sontak psikopat ini pun langsung mengejar mereka untuk menjadi target selanjutnya. Bersamaan dengan itu, orang tua Tara dan ibunya Dylan yang telah tiba di sana tanpa diduga, ibunya Dylan malah turut menjadi korban. Sementara Katie yang terpisah dari Tara, dia pun ikut menjadi korban dari kejamnya psikopat berotot. Enough is enough. You were going to tell me what the fuck is going on. Di sisi lain, Dylan, Tara, dan kedua orang tuanya berhasil masuk ke dalam villa untuk bersembunyi. Akhirnya mereka pun mengetahui sebuah fakta tentang psikopat Popeye dari Nyonya Laura. Ternyata saat Laura masih menjadi seorang guru, dulu ada seorang anak murid yang bernama Johnny, di mana Johnny disering dibully oleh teman-teman sekolahnya dikarenakan fisik Johnny yang terlihat kekar. Padahal umurnya masih bocil. Rasa kasihan pada anak tersebut, Laura pun menyuruh Tara untuk membela Johnny tepat di hadapan para pembuli. Tapi karena si pembuli tidak terima Tara melakukan hal itu, si pembuli ini malah melukai Tara, yang otomatis membuat Johnny langsung menghabisi orang yang membulinya. Pasca kejadian tersebut, rumah keluarga Johnny pun dibakar oleh warga. Beruntung nyawa Johnny selamat dari kobaran api. Tapi sayangnya ketika Johnny sampai di sebuah tepi danau, dia malah terpleset dan akhirnya tewas tenggelam di danau tersebut. Sejak saat itulah apabila kabut tebal muncul dari arah danau, maka Johnny alias psikopat Popeye datang ke villa atau tempat tinggalnya dulu untuk balas dendam atas peristiwa dulu yang pernah dia dan keluarganya alami. Sedangkan wanita aneh yang datang tiba-tiba ke villa tersebut, dia adalah Olive. Olive adalah kakaknya Johnny yang dikurung oleh orang tuanya karena memiliki gangguan mental. Ceritanya memang agak melenceng dari film kartun, tapi badekun hadeuy atuhnya dan minage film dub. Now I can't. Don't move. Beruntung di saat Olive akan menghabisi Dylan, dengan gercep Tara pun langsung menyiram bensin ke badannya Olive. Dan mereka pun langsung bergegas pergi dari sana sambil membawa Laura yang sudah tercocok oleh Olive. Dan untuk memastikan tewasnya Olive, Dylan pun melemparkan pemati ke tubuh Olive yang sudah dilumuri dengan bensin. Namun ketika Dylan dan Tara menyaksikan kematian Olive, tanpa diduga psikopat
sampai menghabisi Laura sembari memanggil nama Tara dengan harapan agar si Tara ini ingat kepadanya. Tapi bukannya mengingat masa indah mereka dulu, Tara malah berlari ke arah traktor dan bersiap untuk menggiling tubuh si Johnny. Oh, you fuck! Merasa keadaan sudah membaik, meskipun harus kehilangan teman-teman dan kedua orang tuanya, Tara pun langsung membuang kunci villa ke danau tersebut. Akan tetapi, di saat Tara dan Dylan akan bergegas pergi dari sana, tiba-tiba kunci villa itu malah terlempar kembali. Ata ama tomat mang sakilo. Ending yang sangat membagongkan. Seperti yang Asep Betot bilang tadi, ceritanya memang agak sedikit absurd. Dimana kalau di kartunnya Olive itu harusnya pacarnya si Popeye, tapi di film ini dia malah menjadi kakaknya si Popeye. Ya pokoknya mah kalian nikmati aja ya filmnya, dan jangan banyak komplain ya dak. Maaf Pak Sutradara wehnya. Pokoknya mah saya akan terus menunggu film Upin Ipin menjadi psikopet. Oke lah, baru dak nu resep nonton film. Mungkin ini saja yang bisa Asep Betot bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Premios.